Fish People, saat ini kami dari BEM Visa UNM sedang berada di Pulau Lelai. Pulau Lelai adalah salah satu pulau kecil yang termasuk dalam kawasan wisata bahari di Kota Makassar, yang berlokasi sekitar 1,5 meter sebelah barat Kota Makassar. Pulau ini terkenal memiliki pemandangan sunset yang menawan dan memiliki kekayaan laut seperti terumbu karang dan biota laut yang melimpah. Saat ini, warga Pulau Lelai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menolak reklamasi di kawasan Center Point of Indonesia ataupun CPI dilanjutkan. Pemprov Sulawesi meminta kepada pihak ketiga itu PT Yasmin Bumi Asri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sejauh ini, lahan yang akan direklamasi kurang lebih 11,12 hektar. Rencana reklamasi di Pulau Lelai tentu mengorbankan kepentingan masyarakat serta menunjukkan pemerintah bahwa tunduk pada kuasa bisnis. Oleh karena itu, kami dari BEM Visa UNM melakukan ekspedisi sebagai bentuk pengawal dan kampanye media terhadap rencana reklamasi di Pulau Lelai. Video ini merupakan bentuk penyadaran kepada masyarakat, khususnya Kota Makassar dan kita sebagai mahasiswa, bahwa masih banyaknya ketimpangan dan penindasan di sekitar kita. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Tandringai Daeng Kanang. Saya lahir di Goa Sapabulo tahun 1925. Ya. Sejarahnya kenapa dinamakan Pulau Lelai? Oh, ada juga dulu. Ada, tapi saya juga kurang tahu itu. Cuma ada katanya orang Cina itu dulu. Tidak tahu tahun berapa. Sebelum ini Pulau Lelai itu. Terus itu orang Cina katanya dia pergi curi itu ke kebesaran di sebelah itu, tidak tahu di mana. Terus dia mau tenggelam di sini, terus dia minta tolong, tapi itu katanya bahasanya dia bilang Laila begitu. Akhirnya dinamakan Laila karena itu katanya Laila minta tolong kalau bahasa Cina. Dulu ini Laila tidak lebar begini, enggak. Tengah-tengahnya dulu ada pasir, tidak ditahu dari mana itu pasir. Mungkin kekuasaan Tuhan toh. Nah, akhirnya lama-kelamaan datang di sini Belanda bikin rumah kodok namanya. Atapnya sem, dindingnya sem, tapi modelnya lain. Begini bundar turun modelnya gitu. Nah, disitulah kita juga ke sini sama mama saya juga sering dibawa ke sini. Tapi sejak tahun berapa sih menetap di sini? Lama sih. Sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 50-an baru saya menetap di sini sama saya punya orang tua tuh. Jepang itu datang tahun 42. Nah, di sini ketemu, akhirnya dia baku hantam gitu. Nah, kita ini orang Makassar, ikut-ikut mati juga di situ. Akhirnya diusir nih Belanda sama Jepang tuh. Kan Belanda dulu perintah baru Jepang. Kalau Belanda lama dia di sini tinggal. Tahun 31 dia di sini. Jadi lebih 10 tahun karena Jepang masuk tahun 42. Lebih 10 tahun barangkali itu kalau saya tidak salah ingat. Nah, jadi Jepang itu 42 masuk. Akhirnya kita juga merdeka tahun 45. Nah, jadi Jepang yang kasih tahu kita punya bendera. Nah, waktu tak pindah dari Goa ke sini Dato, iya. Ada memang orang Makassar yang bermukim di sini. Belum masih bapak saya. Masih bapak yang pertama. Iya, pertama-tama di sini saya punya bapak. Selain itu tidak ada. Tahun sudah kita merdeka sampai tahun 50 dah. Banyak mie pendatang di sini. Ada mie Bugis, ada mie Mandar, ada mie, pokoknya orang Jawa paling banyak di sini dulu. Sekolah itu dibangun tahun 70-an. Sekolah ini toh. Saya tahu karena suamiku yang ngurus itu sekolah dulu sampai ada di sini sekolah. Dulunya itu tidak ada masjid apa, suamiku yang ngurus masjid. Tapi bukan namanya masjid karena dibuat dari bambu. Langgar ajarin. Begitu akhirnya lama-kelamaan itu berusaha juga kita di sini masyarakat. Nah, kongsi-kongsi maki membangun masih bukan masih ini. Ini baru baru 1 tahun barangkali ini. Oke, jadi sekarang kami sedang berada di Pulau Lelai, menjadi salah satu pulau yang terdampak dari proses reklamasi yang ada di Makassar. Nah, sekarang saya bersama dengan Om Bob. Selamat siang Om. Sore. Sore. Kalau boleh tahu Om Bob ini nama lengkapnya siapa Om? Panjang sekali.
Den Tompok saja. Den Tompok saya di, Iya. tapi lebih akrab disapa Om Om Bob, Bob. ya. Iya. Kesehariannya Om kalau boleh tahu profesi tak di sini sebagai apa? Selama ini atau sekarang? Iya, sekarang Om. Kalau sekarang tetap jadi nelayan. Nelayan Om. Iya. Kalau boleh tahu Om, sejak tahun berapa Ki menetap di sini di Pulau Lelai? Saya lahir di sini. Lahir dan besar di sini. Iya. Lahir di sini. Kalau itu ya pas-pas pembukaan sekolah juga sana. Iya. Umur saya 7 tahun. Jadi sekolah yang SD di sini tuh saya pas berumur 7 tahun. Sekolah pertama di sini. Iya, jadi kita siswa pertamanya. Siswa pertama. Jadi kita lahir di sini, besar, kerja, menikah di sini juga. Iya. Iya. Kemudian belum ada mesin. Iya. Belum ada mesin. Jadi kalau kita cari ikan itu kita pakai gayung saja. Iya, berarti masih lama sekali berarti tinggal di sini Om Di. Lama dong. Iya. Nenekku juga ya masih satu rumah di sini. Nah, ini kan Om, Pulau Lelai bisa dikatakan dekat sekali nih dari kawasan CPI yang sementara direklamasi. Iya. Kalau boleh tahu Om, bagaimana tanggapan Om Bob sendiri terkait dengan reklamasi yang dilakukan hari ini? Kalau reklamasi yang sudah terjadi itu sebenarnya sih kita tidak ada hak untuk melarang mereka karena bukan tanahnya kita. Iya. Bukan, kalau bisa berang saja di pantai saja kan. Tetapi reklamasi itu sudah banyak yang dia rampas. Dia sudah rampas apa? Mata pencaharian kita. Iya. Ruang hidup kita dia sudah rampas. Di sana di CPI itu dulu kalau kita mau pasang pukat, di dekat-dekat situ dapat udang, dapat ambaring, dapat kepiting, ada nilai-nilai yang pencari tude sana di dalam, ya kan? Kan Jepang istilahnya, ada rumput laut juga di sana. Jadi ya, tetapi itu kan masih di sana, kita ndak pusing, bukan di lelainya ngapain kan? Itu, tetapi sesungguhnya itu sudah mengurangi mata pencarian, hasil mata pencarian kita. Jadi bisa dikatakan bahwa reklamasi ini berdampak terhadap mata pencaharian maupun keseharian masyarakat yang ada di Pulau Lelai ini Om. Sangat Berdampak. di tempat saya itu di Kayu Bangkoa, kalau kita buang uang dulu tuh mesti dilihat turun tembus. Ya, mungkin banyak teman-teman yang bisa lihat juga, tapi sekarang tidak, airnya keruh sekali. Keruh ya Om, Keruh, setelah adanya reklamasi ini. Iya. Setelah adanya itu CPI. iya. Kemudian ombak itu ada 3 mata ombak sekarang. Kalau tadinya kalau musim barat dia hanya ombaknya dari barat Satu arah. ya, sekarang ada pukulan baliknya lagi. Iya. Tampias dia. Berarti terdampak sekali sebenarnya masyarakat di sini. Sangat ya. Nah, apa harapannya Om Bob terkait dengan ini, reklamasi ini khususnya kepada pemerintah? Harapan saya itu selalu tolak reklamasi. Tolak reklamasi. Tidak ada negosiasi. Tolak reklamasi itu sudah harga mati. Nah, kalau misalnya kita lihat apa yang disampaikan oleh Om Bob tadi terkait dengan bagaimana kemudian dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat yang khususnya bermukim di Pulau Lelai. Nah, sejauh ini apa upaya atau langkah yang telah dilakukan oleh masyarakat di sini Om untuk menolak dilaksanakannya atau dilanjutkannya ini reklamasi? Nah, kalau masih di sana di pantai melari ke atas, kita nggak urusannya mereka. Iya. Tetapi kalau untuk menyangkut laut saya, pulau saya, berarti berurusan dengan perut saya, ya kan? Berurusan dengan perut saya, itu pasti mereka orang Pulau Lelai tidak bakal ada yang setuju. Kenapa? Ini saja udah menyengsarakan. Iya. Apalagi coba kau berpikir kalau umpamanya dia ambil berapa hektar, 12 hektar keluar, berarti lautnya kita sudah tertutup. Rompon-romponnya yang ada kita di dalam itu akan habis, tempat-tempat ikannya kita. Asal tahu saja, Lelai ini paling bagus sekarangnya. Iya. Lelai ini karena tidak pernah dijawab. Betul. Lelai ini kalau ada yang
mau pergi lihat saya kasih lihat. Panjang sekali nih anunya. Sekarang Kalau Udah, yang dosa. Salodong itu pindah yang kemana? Di mana lokasinya Salodong? di desa nelayan sana Hmm, pindahan dari sini. berarti, Ada 70 kakak dulu. oh dari Laila, dipindahkan Iya. ke sana. Iya, ibarat ikan kakap dipindahkan ke itu empang. Ya kan? Iya, Kita iya. ini kalau kayak ini nih waktu pemindahan pertama orang Pulau Lelai ini itu ibarat apa? Ikan apa? Ikan kakap. Ikan kakap dikasih masuk di akuarium. Perlu bagaimana caranya untuk dikasih beradaptasi dengan air ini? Iya, iya. Pasti lama sekali anunya tadi campur-campur airnya baru bisa jadi itu. Kalau bisa. Iya. Bagaimana bisa kalau orang yang biasanya mancing disuruh bawa ojek, kok naik motor aja nggak tahu. Biasanya Akhirnya mereka jaring, akhirnya pancingan. mereka itu datang lagi di sini. Di sini mencari ikan sampai sekarang. Kalau di sana kan mau bagaimana cara mau ikan di mana? Keluar saja 2 kilo baru nyampe keluar di baru dapat laut. Iya. Sampai di sana pulang mau kok tidak dapat ikan. Sama ini akal-akalan pemerintah juga. Di sananya Jilele diambil cocok, tapi kita pondasinya. Iya, iya, iya. Mau tidak mau pasti terdampak. Bagaimana caranya? Nanti kalau di atas semua mesti orang-orang kaya dia melihat mami, jelek itu sana, kumuh sekali. Ujungnya kita digusur Om Bob deh. Merusak pemandangan Om Di. Iya. Menurutnya. Tetapi saya kasih ke waktu kalau di Losari gitu, kalau biasanya tuh kalau di Losari orang maju memandang ke laut. Iya. Apa duluan kita lihat? Kalau saya mesti Sana lelai ya kan? Iya. Iya dah. Iya, iya, iya. Dulu ini Om. Iya. Dulu. Sekarang Iya. terhalang Iya, cos. betul. Nah, itu contoh kecil itu. Kalau jadi mana itu lele dulu? Nah, ada Mi. Sisa kenangan. Iya. Padahal di sini orang tinggal, di sini mencari sumber rezeki mata pencahariannya. Kalau itu nenekku tuh, dia tidak bakar nih surat-suratnya lele itu. Iya. Itu karena cemburu kan dimaduki Iya. sama itu anuku. Sudah mana? keduanya. Iya, anuku, Mamanya, iya. sebelah kanan. Dia kasih kumpul kinja surat-surat ke semua pada bakar ki. Tahu aja enggak? Nenekku paling pertama sih. Nah, bilang lani jakka lagi kita punya niya ginjo petaya tianun. Hal na tu. Iya. Ada yang panas-panas sih bede. Dah. Jadi orang-orang yang itu baru-baru ini orang pendatang baru di sini. Iya. Jadi, makanya dibilang singkau mami sekali bagaimana bukan saya keluarga saya memang orang pertama sih caranya. Kau tidak bakal mau mati. Tidak ada orang yang datang di sini tinggal di lain yang dia pakai dasi datang, tidak ada. Dia pakai compan camping di sini baru bisa pakai dasi. Paling yang datang pakai dasi ke sini Iya. ini semua yang ini yang mau Iya, yang itu Ji. yang mau timbun ki, mau reklamasi. Baru anehnya sekarang orang-orang yang tidak pernah melaut itu justru dia yang paling ambisi untuk menutup laut. Iya. Karena kan mungkin pikir bukan dia di situ anunya Iya. pencahariannya tuh. Jadi meskipun ditimbun ya tidak jadi persoalan jadi ya. Tapi kita ini yang sebagai nelayan. Iyalah. Kalau untuk kita ya enggak Iya. apa-apa deh. Sebentar juga umur kita tinggal seberapa mami tapi anak Iya cucu betul. kita anak cucu bagaimana? kita. Mau namakan kalau ditimbun ini semua. Iya. Nah, warga menganggap laut ini sebagai sumber penghidupan. Iya, Betul. malah baru-baru kan dia bilang itu yang kita bisa angkat taraf hidupnya masyarakat dengan adanya wisata. Saya bilang Iya. bagaimana caranya? Disuruh berwisata orang-orang kayak kita ini. Emangnya kita kalau umpamanya kau sudah bangun bangunan kita mau pikirkan kau anumu di sana? Tidak bakal lah. Masa kita kau suruh pis itu layani saja tamu di sana, mau cara. Iya tuh.
Apanya kamu tingkatkan? Kita sudah anu kok sini. Sudah sejahtera. Ngapain? Dulu ada waktunya apa namanya? Reformasi, Reformasi 98. krisis moneter. Iya. Saya pernah punya spanduk Lai-Lai tidak tersentuh krisis moneter. Iya, Ming, kayak gitu, Om. Sejak 98 Om Di. Tidak memang. Tidak. Jadi mereka itu terasa di sana. Kalau kita tidak, bagaimana bisa terasa? Kita lompat turun. Iya. Kita ini di sini nggak kasih makan kok semua itu karena kita cari ikan, Iya. ya kan? Harusnya dia bersyukur ada kita di sini. Kasih kau ikan, kasih kau apa. Kau mau hancurkan yang lain itu tidak bakal. Kau tidak dapat ikan. Iya, iya. Kau jadi orang Belanda semua makan roti saja. Makan roti saja. Gandum, iya. Makan roti saja. Heran. Nggak tahu pikirannya bagaimana. Taruh di pala gitu. Menanggap pekerjaan nelayan itu tuh pekerjaan terbelakang. Padahal itu kan penting. Petani dan nelayan itu. Weh, satu leher itu kalau petani dan nelayan. Satu leher. Akan orang kota kalau tidak ada petani dan nelayan. Ay. Kenapa mereka? Nggak mungkin itu ikan tiba-tiba datang langsung Lompat, muncul. ada di anu tuh hujan ikan apa? Tiba-tiba langsung masuk di kaleng. Lompat. Kemarin anakku dapat apa? Tenggiri di bawah situ 8 ekor. Di bawah ini, Iya. yang mau direklamasi itu. Iya. Itu sudah puluhan tahun kita ambil di bawah ikan-ikan besarnya. Kalau masih enggak ada yang percaya saya bawa ke PC itu sini ya, saya turun nembak. Supaya dia sebuktikan kalau di sini ada ikan. Mungkin itu orang bilang pabale-bale Iya. gitu apa tidak. Memang begitu adanya. Kalau sore-sore begini mereka tuh lihat kok nelayan baru turun situ. Cari cumi-cumi di sana. Kalau pagi-pagi ada yang nembak apa di situ semua. Itu kan dari ujung sana itu batu karang semua ke sana. Sampai dia ada mercusuar. Jadi kalau mau berhitung deh berapa memang saya tuntut kau memang aku tuntut mentongku di HAM. Ini pelanggaran HAM memang. Kalau Anda bilang ada pemerintah yang bilang untuk kesejahteraan masyarakat ini Apanya reklamasi. kau mau sejahtera? Masyarakat yang mana Om Di? Yang mananya dulu? Masyarakat yang mana ini yang mau disejahterakan? Disejahterakan karena kita sudah sejahtera di sini. Kita tidak pernah berpikir mau bagaimana. Kalau sudah bisa makan, tapi anak-anak juga banyak tuh yang selesai jadi mahasiswa ada gelarnya juga gara-gara ini di sini Iya. Berpendidikan tonjom di. Berpendidikan lah. Anakku ada dokter, ada ya lumayan lah ya, di pariwisata yang selesai apa. Nah, bukan tonjom itu dari pariwisata apa bukan. Jadi nelayan di bapaknya baru bisa sekolah anaknya. Hasil kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam. Ini kan katanya mau datang sini apa sosialisasi lagi tuh siapa? Apa di? Ini bukan yang anunya gubernur. Tadi Pak Lurah bilang, Belum aku tahu itu, belum saya dengar kabarnya. saya tadi tanya, saya bilang, yang ke dulu Pak, jangan sampai datang baru tidak ada orang. Iya. Nah, tapi kalau kita mau datang tidak kularang kita. Tapi ya itu aja satu kata di sini ya, jam makin ada negosiasi memang. Intinya reklamasi, tolak reklamasi. Iya, Nolak Itu. sudah harga mati. harga mati memang. Kayak ibarat tentara tuh. Jadi harga mati, Om Di. Iya, NKRI harga mati sama mikir. Oke, pertanyaan terakhir Om. Bagaimana harapan tak terkait dengan reklamasi ini? Saya tidak pernah punya harapan untuk reklamasi. Saya hanya punya harapan dengan laut saya, harapannya saya dengan batu karang saya, harapannya saya dengan mata pencaharian saya. Tanpa itu semua saya akan mati. Karena ikan-ikan pasti lari semua. Nah itu, kalau harapan untuk pemerintah, tolak reklamasi. Tolak reklamasi Om. Ya, Ya. tidak ada negosiasi, itu aja. Iya. Terima kasih banyak Om. Dengan Bapak siapa?
Munir. Bapak Munir. Iya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak kesehariannya sebagai apa, Pak? Palembang. Palembang Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini kan reklamasi mau dilaksanakan di daerah Pulau Lelai. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal tersebut? Kalau saya tolak reklamasi. Iya. Alasannya kalau misalnya ada reklamasi, otomatis kasihan masyarakat yang tinggal di sini, mata pencariannya mungkin sudah hilang, terutama nelayan-nelayan kecil pada hari yang cari cumi-cumi kan tahu kadang doang. Ya, mungkin kemungkinan juga saya termasuk Pak Palembang hilang Iya, akan kehilangan mata kehilangan. pencariannya, Pak. Iya. Betul. Makanya kita itu salah satu alasan kenapa kita tolak reklamasi kan. Iya. Harapannya Bapak ke depan terkait reklamasi ini bagaimana, Pak? Kalau saya ya, tetap saja tidak ada reklamasi. Hentikan, Pak. Hentikan. Akan sangat Betul. Iya. Dampaknya luar biasa kalau memang ada reklamasi. Perkenalkan, nama saya Indi teman-teman. Saya pemuda asli warga Pulau Lelai. Kalau boleh tahu berapa usianya ini? Saya usianya sudah mau masuk 21 teman. Kalau untuk tanggapan saya sendiri sih, saya kan sebagai pemuda Pulau Lelai, dan sejauh ini warga di pulau kami itu tidak pernah menginginkan reklamasi itu, dan kami tidak pernah mau direklamasi pulau kami, teman-teman. Seperti itu. Ya, harapan kami semoga supaya orang-orang tua kami pun tidak gelisah. Yang mudah-mudahan rencana reklamasi itu tidak terjadi di pulau kami. Karena otomatis kalau pulau kami terancam masuk reklamasi itu, mata pencarian dan nelayan akan tertutupi semuanya, teman-teman. Kalau untuk saya, kebijakan yang kami minta itu stop akan adanya reklamasi dan segala bentuk perampasan dan hidup. Kebijakan untuk kata dengan pulau kami, tolak reklamasi dan segala perampasan ruang hidup. Tolak reklamasi. Tolak reklamasi, tiada negosiasi. Tolak reklamasi, sudah harga mati.